Pemirsa, sabu seberat 11 kg disimpan 3 pria di rumah kos di Depok dan Jakarta Barat. Para pelaku ditangkap polisi dan sabu gagal diedarkan. Polisi di Tres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan 3 pelaku peredaran narkoba dengan membawa seorang ke sebuah rumah kos di wilayah Jakarta Barat. Setelah masuk, seorang pelaku diminta menunjukkan sabu. Pelaku mengambil sebuah koper yang berisikan sabu. 3 orang yang sudah ditetapkan tersangka berhasil diamankan di lokasi berbeda, yakni di Depok dan Jakarta Barat. Polisi mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 11 kg, timbangan digital, dan ponsel serta plastik klip besar. Sabu berasal dari jaringan Sumatera yang rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, akhirnya gagal dijual. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah menangkap seorang wanita residivis pengedar narkoba di Purwokerto. Polisi terpaksa harus naik ke atas rumah untuk mencari barang bukti yang disembunyikan pelaku. Anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas terpaksa menaiki atap rumah untuk mencari barang bukti narkoba yang disimpan pelaku di Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya, pelaku berinisial HRH sempat menolak dituduh sebagai pengedar narkoba. Polisi yang curiga dengan pengakuan pelaku memaksa pelaku untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba. Pelaku pun akhirnya tak berkutik dan menunjukkan tempat penyimpanan barang haram itu di atap rumahnya. Polisi berhasil menemukan ribuan butir narkoba berbagai jenis yang tersimpan dalam kantong plastik. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus yang sama dan telah 2 kali keluar masuk penjara. Berhasil mengamankan seorang wanita ya berinisial HRH, usia 26 tahun ya. Ini adalah residivis yang sebelumnya sudah 2 kali ya, menjalani proses pidana yang sama terkait dengan obat-obat berbahaya dan psikotropika. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 435 Undang-Undang Kesehatan dan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, Jatan Ras Polrestabes Makassar meringkus 4 mahasiswa dari 2 kampus ternama di kota Makassar akibat terlibat aksi premanisme. Masing-masing pelaku yang ditangkap ternyata tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana. Viral, seorang mahasiswa dikeroyok hingga terlibat adu jotos di kantin kampus Universitas Dipa, Makassar. Pengeroyokan dipicu persoalan sepele, yakni tempat duduk di kantin kampus yang ditempati korban dipersoalkan hingga diklaim oleh para pelaku. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar yang menerima laporan meringkus 4 pelaku di rumahnya di salah satu asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masing-masing pelaku yang ditangkap tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana, namun turut terlibat dalam aksi penyerangan di salah satu kampus swasta di Kota Makassar yang menyebabkan 1 mahasiswa alami luka tebas di kepala akibat diserang oleh kawanan pelaku. Rektor Universitas Dipa Makassar menyayangkan akan kejadian ini. Tindakan tegas akan diberikan kepada mahasiswa usai proses sidang kode etik. Akibatnya, sanksi skorsing hingga pemecatan bahkan pidana penjara kini menanti para pelaku. Itu. Iya, Pak. Karena mahasiswa seharusnya datang ke kampus itu bukan untuk berkelahi, tapi datang untuk belajar. Makanya untuk menjadi koreksi bahwa ini kita coba proses kembali semua apa yang menjadi masalah dalam kenapa sampai ada yang beginian, kenapa sampai ada perkelahian. Nah, saya sudah minta kepada WR3 untuk membahas kembali dan mengambil tindakan lebih keras kembali kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Kenapa? Kita inginkan kampus tenang dalam hal belajar. Kalau sampai terjadi hal tersebut, berarti orang yang tidak menginginkan kampus belajar dengan tenang, nah itu yang kita tidak inginkan ada di dalam kampus. Sejumlah mahasiswa yang diamankan kini ditahan di Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan.
Sebuah rangkaian KRL relasi Jakarta-Kota Bogor terkena lemparan batu hingga alami kerusakan di pintu dan jendela. Diketahui pelaku pelemparan adalah anak-anak yang sedang bermain di pinggir rel yang iseng melempar batu. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi Jumat sore saat kereta melintas. Tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. Setelah mendapat laporan, petugas pengamanan kami langsung melakukan penelusuran dan terduga pelaku berhasil ditangkap, seorang anak laki-laki. Selanjutnya kami serahkan ke kantor polsek setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dua pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cipogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Dari pemeriksaan kepolisian, diketahui dua anak sedang bermain di pinggir rel dan iseng lempar batu ke arah kereta yang melintas. Telah dilakukan mediasi atau secara keluargaan di kantor Polsek Bogor Tengah ya dari kedua belah pihak, dari pihak PT KAI dan orang tua anak tersebut. Pak, mereka itu sedang apa sih, Pak? Jadi saat itu kedua orang anak itu sedang bermain lempar-lempar batu. Kemudian pada saat kereta melintas, batu tersebut mengenai kaca kereta tersebut. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tidak bisa dioperasikan selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI meminta kepada para orang tua untuk selalu mengawasi dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta api yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sejumlah emak-emak yang sebagian merupakan ibu rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat mengaku sebagai korban penipuan arisan dan investasi bodong. Tidak tanggung-tanggung, kerugian dari hasil penipuan mencapai miliaran rupiah. Polres Cirebon Kota mendadak ramai. Belasan ibu rumah tangga datang untuk melapor dugaan penipuan arisan dan investasi bodong. Para korban mengaku sebagai bagian dari puluhan orang yang mengalami kerugian besar akibat ulah pelaku. Modus pelaku adalah menawarkan arisan dan investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi. Namun, uang para peserta justru diduga digelapkan untuk kepentingan pribadi. Total korban diperkirakan lebih dari 50 orang dengan kerugian keseluruhan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pelaku penipuan sedang menjalani pemeriksaan polisi. Para korban mengaku tergiur setelah melihat status WhatsApp pelaku dan menawarkan investasi dan hasilnya 20% dalam 1 bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan.